Selamat malam para sahabat pecinta bonsai dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Midodo Kabuddo. Eh, saya seorang praktisi seni rupa. Selain membuat bonsai, saya juga aktif dalam sebuah pameran seni rupa, di antara lukisan, perform art, instalasi, dan lain-lain. 6 tahun belakangan ini saya aktif, bahkan hampir sepanjang hari dihabiskan waktunya untuk membuat bonsai. Bonsai menjadi pendamping yang sangat menyenangkan buat hidup saya saat ini. Konten awal ini saya ingin mengulas atau berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya proses awal membuat bonsai, dimana saya membuat bonsai mini dengan ukuran yang sangat kecil seperti ini, tapi bahkan ada lagi yang lebih kecil, dimana saya memulainya yaitu dengan cara menanam ranting atau stek hasil dari limbah pohon yang sudah besar, yang sudah diseleksi. Dari limbah ini kita bisa mencoba memprogram awal dengan menanam. Tentu seperti pada umumnya menanam stek, tapi untuk saya langkah awal harus perlu diperhatikan dalam membuat bonsai, seperti diantaranya arah atau memposisikan cara menanam itu sendiri, dimana nanti akan mempengaruhi gerak akar, atau kita bisa menentukan gerak dasar dari bonsai yang seperti apa kita harapkan nantinya pohon itu akan mempunyai gerak tumbuh seperti bagaimana. Jadi dari dasar awal kita sudah menentukan. Jadi setelah kita mendapatkan material ranting yang akan kita tanam, ya ini saya bantu memberikan gambaran atau cara penanaman yang nantinya akan menentukan gerak atau arah dari bonsai yang nanti akan kita buat pada saat besar nanti. Jadi kita bisa menanam dengan vertikal, tegak lurus. Yang kedua, kita serong, kita posisi tanam dengan miring atau diagonal. Di sini kita bertujuan untuk membuat pohon yang nantinya dia akan gerak tumbuh ke atas, tegak lurus, dia akan membentuk perakaran yang nanti secara bertahap kita susun. Dan yang kedua, tanam dengan miring. Menanam dengan posisi seperti ini itu ada tujuan di mana kita akan mendapatkan gerak akar yang terutama di bagian pangkal bawah dia akan melengkung, di mana seiring dengan pertumbuhannya
dia akan membesar, yang kemudian nanti akan kita gerakkan sesuai desain bonsai yang kita harapkan nanti. Tentunya dalam proses pertumbuhan, di sini juga menjadi teknik untuk pembesaran batang atau pangkal pohon paling bagian bawah, di mana nanti ranting ini akan mengarah ke atas mengikuti cahaya matahari. Selain itu juga di sini akan menjadi sebuah teknik untuk menumbuhkan tunas bagian bawah. Nah, di sini biasanya selalu ada tunas kan tumbuh di sini. Nah, ketika di sini ada tumbuh tunas, otomatis di sini akan menjadi dua sumber di mana tumbuhnya pohon ini akan semakin membesar. Kita bisa menggunakan dua ranting ini pada saat besar nanti menjadi gerak dasar, yang kemudian mungkin di sini akan ada melakukan pemotongan, atau bisa saja hanya yang dipakai ranting ini. Kita potong sini, otomatis di sini akan mendapatkan bentuk yang besar. Namun cenderung dengan desain penanaman miring seperti ini, kita harapkan pohon ini bergerak serong, atau bisa dibilang dengan gaya cascade ya. Kita arahkan ke sini, otomatis di sini akan berikan gerak akar yang sangat dramatis ya, akan lebih berirama mengikuti gerak ranting. Dan yang ketiga, kita bisa eksplorasi dengan ranting-ranting yang mungkin sebelumnya sudah dikawat, sudah bengkok. Kita bisa penanaman dengan dibantu dengan lilitan kawat. Kita bisa menanamnya dengan secara acak. Kemudian kita tanam dalam 1,5 pot, yang diharapkan di sini akan keluar akar dari ranting. Karena beberapa ada jenis ranting yang memang ketika batang ranting itu kena tanah atau media tanam, dia akan tumbuh akar. Seperti jenis sancang ini, Premna ini, dia akan sangat mudah keluar ranting. Nah, kemudian di sini akan kita bisa memilih bagian mana yang bisa kita pakai. Kemudian nanti ada proses seleksi. Nah, saya rasa seperti itu dasar langkah awal untuk kita bisa menentukan gerak yang nantinya akan kita tinggal melanjutkan, lebih mudah melanjutkan proses pembuatannya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan melalui proses penanamannya ya, biar lebih jelas. Di sini saya akan coba memberi gambaran bagaimana menanam dari awal. Seperti ini ada jenis Premna yang sangat mudah tumbuh ya.
cara di stek cangkok apapun. Jadi ini saya tanam mungkin sekitar sudah 1 tahun ya, dari sebesar ini. Jadi ini dari tadi limbah yang kita dapat. Gimana cara memilih untuk penanaman? Kita pilih di mana ada pangkal utama, bagian cabang kita potong seperti ini. Kita ambil paling bawah. Harapan di sini karena pangkal ranting yang sudah lebih tua atau besar, dia akan mudah memproduksi akar baru. Kemudian kita siapkan media tanam. Media tanam ini saya formulasikan memang khusus untuk tanaman atau bonsai ini, dimana mendapatkan kelembapan yang sangat bagus, terutama untuk proses stek ataupun bonsai yang sudah jadi. Seperti pada penjelasan tadi di gambar, ini adalah langkah menanam dengan posisi tegak lurus seperti biasa. Setelah nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu, kita pertumbuhan ranting sudah mulai tumbuh, dan atau kita bisa lihat di sini akar mulai terlihat banyak. Kita bisa angkat, kita bisa lihat nanti akar akan kita susun atau diberi alas. Contoh di sini ada bisa pakai batu atau tanah yang keras, tanah liat, kita letakkan di bawah, kemudian tanam lagi, kita timbun dengan media tanam. Nah, nanti selanjutnya kita bisa lihat perkembangan akar ini sudah sebesar apa. Kemudian cara yang kedua tadi dengan cara miring, serong seperti ini, kita tancapkan, arahkannya arah seperti ini. Seperti tadi penjelasan tadi, kita miring ini, nanti di sini biasanya akan tumbuh ranting baru, maka dia akan, ketika ini tumbuh subur, dia akan membengkokkan ke arah atas. Secara otomatis dia akan bergerak mengikuti sinar matahari. Yang ketiga tadi, kita dengan bisa cara melilit bantuan dengan kawat khusus bonsai berbahan aluminium. Kita bisa melihat caranya, posisi kawat harus kita lebihkan
Untuk tujuannya kita nanti tancapkan di media tanam. Untuk melilit kita pegang kencang-kencang bagian pangkal, jangan sampai gerak, baru ke bagian atas. Gerak cukup. Kita pelan-pelan, kita tetap pegang ini kencang-kencang di bagian pangkal supaya tidak patah. Pelan-pelan sekali. Kita makan bagian bawah sini, kita bisa makan semaksimal mungkin untuk bisa bengkok. Setelah itu kita tanam. Kita bisa tanam kalau kita butuh hanya bengkok bagian pangkal, kita hanya menancapkan bagian sampai sini saja. Tapi jika ingin nanti lebih atraktif lagi, akarnya lebih terekspos dengan bagus seperti ini, lilitan-lilitan seperti ini, kita bisa tanam semua satu bagian ini, kita tanam dalam-dalam. Sebelumnya kita benar-benar kalau teknik ini, karena ini nanti akan ditanam semua, jika ada patah tidak masalah, karena nanti ada retakan ini dia akan keluar, bahkan kalau bisa agak sedikit diretakin sedikit, itu justru akan mempermudah atau mempercepat akar tumbuh melalui batang ranting. Tanam seperti ini, untuk melihat perkembangannya. Ya, demikian teman-teman untuk proses penanaman dari proses awal atau step untuk membuat bonsai ini. Nanti langkah berikutnya akan saya buatkan video untuk menentukan atau membuat gerak dari ranting yang sudah mulai membesar, kemudian kita bisa melakukan pembentukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan untuk bisa mengikuti proses ini jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifnya untuk video yang akan kita buat berikutnya, dan jangan lupa bantu subscribe atau bisa ikuti Instagram WK Bonsaiku atau Facebook WKBut Bonsaiku. Teman-teman bisa nanti mengikuti postingan-postingan foto dari bonsai-bonsai WK Bonsaiku. Terima kasih, sekian, selamat malam dan sukses untuk kita semua. Setelah kita mendapatkan material ranting yang akan kita tanam, ya ini saya bantu memberikan gambaran atau cara penanaman yang nantinya akan menentukan gerak atau arah dari bonsai yang nanti akan kita buat pada saat besar nanti. Jadi kita bisa menanam dengan vertikal, tegak lurus,
Yang kedua, kita serong, kita posisi tanam dengan miring atau diagonal. Di sini kita bertujuan untuk membuat pohon yang nantinya dia akan gerak tumbuh ke atas, tegak lurus, dia akan membentuk perakaran yang nanti secara bertahap kita susun. Dan yang kedua, tanam dengan miring. Menanam dengan posisi seperti ini itu ada tujuan di mana kita akan mendapatkan gerak akar yang terutama di bagian pangkal bawah dia akan melengkung, di mana seiring dengan pertumbuhannya dia akan membesar, yang kemudian nanti akan kita gerakan sesuai desain bonsai yang kita harapkan nanti. Tentunya dalam proses pertumbuhan di sini juga menjadi teknik untuk pembesaran batang atau pangkal pohon paling bagian bawah, di mana nanti ranting ini akan mengarah ke atas mengikuti cahaya matahari. Nah, selain itu juga di sini akan menjadi sebuah teknik untuk menumbuhkan tunas bagian bawah. Nah, di sini ya, biasanya selalu ada tunas akan tumbuh di sini. Nah, ketika di sini ada tumbuh tunas, otomatis di sini akan menjadi dua sumber di mana tumbuhnya pohon ini akan semakin membesar. Kita bisa menggunakan dua ranting ini pada saat besar nanti menjadi gerak dasar, yang kemudian mungkin di sini akan ada melakukan pemotongan, atau bisa saja hanya yang dipakai ranting ini. Kita potong sini, otomatis di sini akan mendapatkan bentuk yang besar. Namun cenderung dengan desain penanaman miring seperti ini, kita harapkan pohon ini bergerak serong, atau bisa dibilang dengan gaya cascade ya. Kita arahkan ke sini, otomatis di sini akan berikan gerak akar yang sangat dramatis ya, akan lebih berirama mengikuti gerak ranting. Dan yang ketiga, kita bisa eksplorasi dengan ranting-ranting yang mungkin sebelumnya sudah dikawat, sudah bengkok. Kita bisa penanaman dengan dibantu dengan lilitan kawat. Kita bisa menanamnya dengan secara acak, kemudian kita tanam dalam 1,5 pot, yang diharapkan di sini akan keluar akar dari ranting. Karena beberapa ada jenis ranting yang memang ketika batang ranting itu kena tanah atau media tanam, dia akan tumbuh akar. Seperti jenis sancang ini, Premna ini, dia akan sangat mudah keluar ranting. Nah, kemudian di sini akan kita bisa memilih bagian mana yang bisa kita pakai. Kemudian nanti ada proses seleksi.
Ya, saya rasa seperti itu dasar langkah awal untuk kita bisa menentukan gerak yang nantinya akan kita tinggal melanjutkan, lebih mudah melanjutkan proses pembuatannya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan melalui proses penanamannya ya, biar lebih jelas. Di sini saya akan coba memberi gambaran bagaimana menanam dari awal. Seperti ini ada jenis Premna yang sangat mudah tumbuh ya, untuk cara di stek cangkok maupun. Jadi ini saya tanam mungkin sekitar sudah 1 tahun ya, dari sebesar ini. Jadi ini dari tadi limbah yang kita dapat. Gimana cara memilih untuk penanaman, kita pilih di mana ada pangkal utama, bagian cabang kita potong seperti ini. Kita ambil paling bawah. Harapan di sini karena pangkal ranting yang sudah lebih tua atau besar, dia akan mudah memproduksi akar baru. Kemudian kita siapkan media tanam. Media tanam ini saya formulasikan memang khusus untuk tanaman atau bonsai ini, mendapatkan kelembapan yang sangat bagus, terutama untuk proses stek ataupun bonsai yang sudah jadi. Seperti pada penjelasan tadi di gambar, ini adalah langkah menanam dengan posisi tegak lurus seperti biasanya. Setelah nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu, kita pertumbuhan ranting sudah mulai tumbuh dan atau kita bisa lihat di sini akar mulai terlihat banyak. Kita bisa angkat, kita bisa lihat nanti akar akan kita susun atau diberi alas. Nah, contoh di sini ada bisa pakai batu atau tanah yang keras, tanah liat, kita letakkan di bawah, kemudian tanam lagi, kita lingkung dengan media tanam. Nah, nanti selanjutnya kita bisa lihat perkembangan akar ini sudah sebesar apa. Kemudian cara yang kedua tadi dengan cara miring.
serong seperti ini. Kita tancapkan arahkannya arah seperti ini. Seperti tadi penjelasan tadi, ketika kita miring ini, nanti di sini biasanya akan tumbuh ranting baru, atau dia akan ketika ini tumbuh subur, dia akan membengkokkan ke arah atas. Secara otomatis dia akan bergerak mengikuti sinar matahari. Yang ketiga tadi, kita dengan bisa cara melilit bantuan dengan kawat khusus bonsai berbahan aluminium. Kita bisa melihat caranya, posisi kawat harus kita lebihkan, untuk tujuannya kita nanti tancapkan di media tanam. Untuk melilit kita pegang kencang-kencang bagian pangkal, jangan sampai gerak, baru ke bagian atas. Gerak cukup. Kita pelan-pelan, kita tetap pegang ini kencang-kencang di bagian pangkal supaya tidak patah. Seperti ini, pelan-pelan sekali. Kita makan bagian bawah sini, kita bisa makan semaksimal mungkin untuk bisa bengkok. Setelah itu kita tanam. Kita bisa tanam, kalau kita butuh hanya bengkok bagian pangkal, kita hanya menancapkan bagian sampai sini saja. Tapi jika ingin nanti lebih atraktif lagi, akarnya lebih terekspos dengan bagus seperti ini, lilitan-lilitan seperti ini, kita bisa tanam semua satu bagian ini, kita tanam dalam-dalam. Sebelumnya kita benar-benar kalau teknik ini, karena ini nanti akan ditanam semua, jika ada patah tidak masalah, karena nanti ada retakan ini dia akan keluar. Bahkan kalau bisa agak sedikit diretakin sedikit, itu justru akan mempermudah atau mempercepat akar tumbuh melalui batang ranting. Tanam seperti ini, ini lihat perkembangannya ya. Demikian teman-teman, untuk proses penanaman dari proses awal atau stek untuk membuat bonsai mini. Nanti langkah berikutnya akan saya buatkan video untuk menentukan atau membuat gerak dari ranting yang sudah mulai membesar, kemudian kita bisa melakukan pembentukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan untuk bisa mengikuti proses ini, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifnya untuk video yang akan kita buat berikutnya, dan jangan lupa bantu subscribe, atau bisa ikuti Instagram WK Bonsaiku atau Facebook WK
Wikabut Bonsaiku. Teman-teman bisa nanti mengikuti postingan-postingan foto dari bonsai-bonsai WK Bonsaiku. Terima kasih, sekian, selamat malam dan sukses untuk kita semua. Demikian teman-teman, untuk proses penanaman dari proses awal atau step untuk membuat bonsai ini. Nanti langkah berikutnya akan saya buatkan video untuk menentukan atau membuat gerak dari ranting yang sudah mulai membesar, kemudian kita bisa melakukan pembentukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan untuk bisa mengikuti proses ini jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifnya untuk video yang akan kita buat berikutnya, dan jangan lupa bantu subscribe atau bisa ikuti Instagram WK Bonsaiku atau Facebook Wikabut Bonsaiku. Teman-teman bisa nanti mengikuti postingan-postingan foto dari bonsai-bonsai WK Bonsaiku. Terima kasih, sekian, selamat malam dan sukses untuk kita semua.